kuat banget Kian ya, alhamdulillah. Tahun kemarin bulan April aku baru lepas KB, bulan Mei-nya aku udah positif hamil. KB apa yang mau kamu pilih? Terus aku bilang ya waktu itu aku waktu anak pertama aku KB pil, habis itu aku KB spiral. Di dapurnya Mama Hasya dan Mama Kian. Hari ini aku nggak tahu sih, sebenarnya aku belum niat untuk mulai bikin vlog masak karena aku masih lumayan harus menyesuaikan dengan punya newborn ini yang bentar lagi umurnya 2 bulan. 1 bulan aja ya. Ada 1 bulan. Aku udah kelaparan by the way, jadi aku makan yang ada dulu di kulkas. Nih ada roti sisa, aku lagi hangatin. Barusan di microwave karena saya udah kelaparan. Anak ini tuh bener-bener dandannya lama banget, dia nyusunya kuat banget Kian ya, alhamdulillah. Dan Hasya sama papanya lagi di jalan on the way pulang dari rumah sakit di Rotterdam untuk cek matanya Hasya. Aku habis ngelonin Kian selama 3 jam sambil dia nenen. Lama banget. Aku keburu lapar. Aku mau bikin kuah bakso sama sop buntut sambil aku mau giling bakso buat stok makanan aku aja. Ya, nah. Dan dia anaknya ya udah, anaknya bau tangan, nggak mau ditaruh, tapi nggak apa-apa. Karena masa-masa newborn itu sangat sebentar ya Bun, walaupun setiap hari itu kayaknya kok lama gitu ya, capek, tapi nggak, aku menyenangkan kok. Capek ya lah, pasti capek, namanya badan manusia ya, merawat manusia lainnya gitu. Tapi aku happy banget. Jadi aku sangat menikmati masa-masa ini sambil kalau kelaparan aku makan. Habis ini mau siapin makan malam buat Papa Hasya sama Hasya. Aku udah masak kemarin sih, jadi tinggal dianget-angetin aja sama paling bikin telur ceplok. Enak banget nih roti Milky Bun, dibuatin sama Mami Ismi temen aku. Karena aku udah lapar tuh beneran, harus makan dulu baru bisa nyiapin makanan sama masak yang lain. Bobo nggak? Mana aja dia? Ntar nggak mau ya? Bucin banget sama mamanya. Adek super bucin sama mama ya. Jadi ada potato gratin yang udah bikin sendiri. Ada sop daging buat Tasya. Ada sup brokoli buat papanya. Ada salad, Greek salad. Kita siapin dulu. Lihat dapat apa itu? Gelang ya? Apa di gelang? Ik mis jou. Aku mis jou. Ja, als je had verteld aan mama wat je had gedaan. Apa? Oh, ya dari siapa ya? Lupa aku. Asya kemarin nggak suka yang brokoli sup ya. Mama kasih Asya sup yang daging aja pakai wortel. Nah, jadi deh begitu aja kita masak. Ceplok telur. Makanannya udah masak kemarin ya. Makan dulu dong nak. Bismillahirrahmanirrahim. Smakelijk. Takut kena Kian. Lu pasti Kian nangis kalau ditaruh. Baca makan? Gak mau ya, Terserah mau makan apa. Sup dulu. Ya. Telur dulu. Ya. Apa? Salada dulu.
Maar ik heb hem niet te slaan. Kau foto. Tadi gimana? Sama Ivona seru nggak? Masih panas nggak supnya? Nee. Enggak. Nou, zijn leuk. Enak kan? Chop. Chop. Mau pakai nasi atau enggak? Kentang aja udah ada ya karbo ya. Ik wil wel mijn nasi. Habisin dulu nanti mama tambahin nasinya. Maar Hasya en mama is er pas. Ja, en... Nam, 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 nam. Ja. Nam, 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 nam. Papa. Hai Mohon, oke kita udah selesai makan malam. Terus aku udah sibuk di dapur. Kian lagi dipegang suami dari tadi karena aku kalau masak tuh, kalau aku masak nggak pakai video ya, suaraku kok begini sih. Kayak terapi gitu Bun buat aku Bun. Jadi pengennya fokus sendiri, potong-potong apa segala macam. So aku udah bikin ini adonan 1 kilo dari bakso. Ya 1 kilo daging giling dapat semangkok gede gini. Ini kuahnya tinggal aku buang karena kuah rebusan bakso. Terus ini yang mantap banget dong, pakai tulang sumsum banyak tuh, tulang sumsum, kuah baksonya. Dan ini sop buntut tinggal aku taruhin sayuran. Ya sop buntut buat Hasya karena Hasya suka banget yang berbau-bau daging, ayam segala macem. Kalau dia lagi nggak nafsu makan, aku tinggal kasih sop kayak tadi aja, dia udah lumayan makan gitu. Sekarang aku mau lanjut dinas ke atas. Sekian quiet. You sleeping? Oke, udah tidur. Jadi dari tadi Kian nangis. Kalau gitu aku beres dulu. Dari tadi si Kian nangis karena nggak tahu ya, lagi nggak enak badan atau lagi growth spurt. Soalnya dia tuh udah seharian nempel terus sama aku. Tadi aku kasih nenen aja tuh sampai 3 jam gak berhenti. Tadi aku curhat sama papanya pas si papanya nganterin Asya ya, jemput Asya dari sekolah terus nganterin Asya ke dokter untuk check up mata. Alhamdulillah matanya Asya gak kenapa-napa. Aku 3 jam bener-bener gak bisa ngapa-ngapain karena dia nempelan banget gitu. Kayaknya lebih nempel dari Asya ya, jadi setiap anak memang beda-beda. Tapi aku nggak, ya bisa dibilang mungkin anak aku bau tangan, tapi aku sendiri tidak menganut kepercayaan bau tangan karena menurut aku namanya bayi baru lahir itu kan dia yang biasanya tadi di dalam perut gitu kan, yang hangat, goyang-goyang, mamanya jalan gitu kan, tiba-tiba dia harus sendirian gitu di dunia ini. Pasti dia butuh kehangatan, butuh pelukan, butuh bonding dari orang tuanya gitu ya. Jadi aku nikmatin banget karena berapa hari lagi ya, 2 hari lagi aja tuh Kian udah umur 1 bulan gitu Bun. Terus mulai dari kemarin aku juga udah minum pil KB. Jadi umur anak sekitar 3 mingguan lebih itu aku udah ke dokter kemarin ya, berapa hari lalu lah, minggu lalu. Masalah apa minggu ini, hari Senin ya? Minggu lalu aku udah ke dokter, udah minta pil KB. Kenapa? Karena di Belanda tuh aku nggak tahu ya, aku belum pernah lahiran di Indonesia. Jadi dari waktu lahiran Hasya, kita masih di rumah sakit aja tuh dokter udah nyaranin nanti kamu jangan lupa KB ya gitu. Aku waktu aku dengar aku kayak aneh banget gitu loh. Hah?
Ya ampun, anak baru umur 2 hari udah disuruh KB. Boro-boro mikirin KB apa, boro-boro mikirin hubungan seks sama suami gitu kan. Kayak badan masih sakit, masih excited punya bayi, tapi juga masih sakit badan, masih capek gitu baru lahiran. Kayak aku ya iya aja kan gitu. Tapi aku akhirnya waktu setelah Asya lahir itu, aku berapa minggu kemudian memang aku minta pil KB yang untuk menyusui gitu. Habis itu Asya umur 3 bulan atau 4 bulan, aku lupa, kayaknya 3 bulan deh, aku langsung ganti ke IUD atau spiral yang hormon yang juga masih bisa menstruasi tiap bulan. Karena spiral kan ada yang nggak mens, ada yang mens gitu. Aku bilang sama dokternya mau yang mens gitu. Akhirnya aku KB pil, abis itu aku ganti spiral sampai aku mau punya Kian ya. Akhirnya tahun kemarin bulan April aku baru lepas KB, bulan Mei-nya aku udah positif hamil. Jadi ditambah juga aku konsumsi vitamin asam folat yang memang aku jual ya dari Belanda, itu memang manjur banget dari zaman aku promil Hasya sampai aku promil Kian, bener-bener top banget deh gitu kan. Banyak banget juga testinya, udah banyak yang berhasil gitu. Karena aku pikir habis lepas spiral tuh orang-orang bilang 6 bulan lagi palingan masih kosong, setahun lagi, lama loh kalau spiral gitu. Ternyata aku enggak. Nah makanya pas kemarin juga pas Kian lahir itu masih di rumah sakit. Hari kedua kan ada visit bidan ya, bidan yang visit. Jadi kadang ada bidan, ada dokter yang visit gitu. Bidan yang visit datengin aku kayak, gimana kamu semua, udah bagus bla 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 gitu kan ya, jahitan lahirannya gimana, bayinya gimana gitu. Terus dia udah bilang lagi, udah kamu jangan lupa ya KB apa yang kamu mau pilih, katanya gitu guys. KB apa yang mau kamu pilih? Terus aku bilang, ya waktu itu waktu anak pertama aku KB pil, habis itu aku KB spiral. Oh ya oke, bagus, nanti kamu minta aja resep untuk KB pil yang untuk breastfeeding, yang untuk nyusuin. Habis itu kamu ganti spiral kalau memang udah bisa pasang spiral. Karena di sini kalau habis lahiran itu pasang spiralnya 12 minggu atau sekitar 3 bulan habis lahiran baru bisa pasang spiral. Nah ya udah, akhirnya aku minggu kemarin udah mulai beli, minta resep dokter. Terus mulai kemarin aku udah mulai udah mulai minum pil KB-nya. Karena aku tim yang kayak takut banget gitu loh Bun untuk tiba-tiba hamil lagi. Bayangin kalau misalnya kita udah selesai masa nifas 40 hari ya, atau sekitar 6 minggu. Terus kayak kita hubungan sama suami, terus ternyata badan kita subur banget gitu loh. Karena aku diingetin berkali-kali juga sama perawat yang postpartum juga, kamu jangan lupa KB ya, karena kamu tuh bisa jadi subur banget, katanya gitu kan ya. Orang habis lahiran itu subur banget loh rahimnya gitu. Aku kebayang kalau misalnya ya namanya hamil itu rezeki ya, tapi kalau bisa direncanakan lebih bagus mungkin ya gitu Bu. Makanya aku paling nggak bisa tuh yang namanya KB kalender ataupun KB natural, KB alami gitu kan. Aku udah paling nggak bisa gitu karena aku takut kebobolan. Namanya hidup di sini tuh ya pasti kalau udah dijalanin bisa aja sih, tapi pasti berat banget gitu loh Bun ya. Sekarang aja tuh kayak penyesuaian dari 1 anak ke 2 anak itu luar biasa gitu. Jadi ya udah, aku berusaha semaksimal mungkin biar kita lebih terencana punya anak ya gitu. Terus aku juga mikirin, aku sebenarnya pengen punya 3 anak gitu. Pas kemarin sakit banget lahiran sesar, langsung nggak mau kemana-mana. Tapi sekarang aku udah lumayan, terus kayak lihat aja nanti gimana kita berjalan. Tapi yang aku paling takutin adalah ntar kalau misalnya aku punya 3 anak, mudiknya gimana ya. Karena aku tahu pasti suami aku nggak bisa selalu ikut mudik gitu, dan nggak bisa mudik selama aku mau mudik kayak 6 minggu gitu dia datang, nggak bakalan bisa karena cutinya kan terbatas ya, dibagi-bagi dalam 1 tahun gitu guys. So sekian dulu update-nya. Jadi Mama Hasya, Kian yang belum umur 1 bulan, kita udah aktif minum pil KB karena takut kebobolan. Ya emang sih, maksudnya kita setiap hari tuh pasti capek ya, ngurusin bayi, ngurusin anak juga. Hasya juga sangat butuh perhatian ekstra, tenaga ekstra gitu kan. Tapi aku paling gimana ya, aku tuh orangnya apa-apa harus dipikirkan gitu loh Bun ya. Kecuali memang kalau kita udah berusaha, udah KB segala macem dan masih hamil juga ya alhamdulillah, berarti rezeki gitu. Karena banyak banget kan orang yang juga susah untuk
dapat anak gitu. Aku bersyukur aja sih gitu Bun. Tapi ya namanya kita berusaha, manusia selalu bisa di batas dalam usaha, yang menentukan itu masih Tuhan gitu. So Bun, thanks for watching ya. Aku mau lanjut ke beres dapur, mumpung Kian lagi tidur sama papanya. Jadi kita gantian aja kayak gini, dan bentar lagi aku juga udah ke kasur karena mata aku udah kerayap-kerayap gini, udah capek banget. And I see you guys in my next video. Mudah-mudahan next videonya minggu ini atau minggu depan udah bisa mulai aktif bikin video masak lagi. Dan kenapa aku nggak bikin video masak sekarang gitu, karena aku tuh lagi mengumpulkan mood dan energi untuk masak nggak pakai video, karena aku pengen menemukan feelsnya dulu gitu. Kalau aku suka masak ini itu relaxing dulu, baru nanti aku bisa untuk bikin videonya gitu guys. So thanks for watching. I see you guys in my next video. Bye bye. Assalamualaikum.